Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat dan pintar. Bagaimana kabar hari ini? Ibu doakan mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap semangat ya. Oke, untuk materi hari ini pelajaran pertama yaitu tematik. Adapun muatan pelajarannya yaitu bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Silahkan kalian buka halaman 77. Sekarang kita sudah masuk ke subtema 3. Masih tema A ya. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Oke. Untuk pembelajaran 1, silahkan kita lihat dari ayo berdiskusi terlebih dahulu. Apakah ada kebun binatang di daerah tempat tinggalmu? Walaupun tidak ada, mungkin semuanya pernah ya datang atau berkunjung ke kebun binatang. Apa itu kebun binatang? Kebun binatang itu merupakan tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan untuk ditunjukkan kepada masyarakat. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan tempat pelestarian untuk hewan-hewan yang langka ya. Di gambar itu ada berbagai macam contoh atau foto hewan-hewan yang langka ya, bisa kalian lihat dan simak itu foto apa saja ya. Oke, kalau sudah kita lanjut buka halaman 78. Pada halaman 78 di situ ada muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca. Ya, di situ ada bacaan ya, itu adalah badak hewan langka yang dilindungi. Itu adalah contoh bacaan ya berdasarkan laporan ya. Salah satu penyebab hewan dan tumbuhan menjadi langka adalah kerusakan habitat. Ketika hewan dan tumbuhan tidak memiliki habitat dan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, populasi hewan dan tumbuhan dapat menurun. Hal itu pula yang sedang dialami oleh beberapa hewan dan tumbuhan di Indonesia. Salah satu hewan yang populasinya semakin menurun adalah apa? Badak ya. Jadi di sini ada bacaan teks laporan mengenai badak ya. Ini adalah bacaan ya berdasarkan laporan pengamatan. Boleh kalian baca ya, buka halaman 78 dibaca. Badak merupakan salah satu hewan yang saat ini terancam punah ya. Karena banyak sekali perburuan liar ya oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi bentuk adaptasi badak ya dari pemangsa adalah memiliki kulit yang keras seperti baju besi serta culanya yang tajam dan keras. Ya, curahnya merupakan tulang yang tumbuh menyerupai tanduk ada di depan ya, pada hidung tuh atau moncongnya. Cula badak sangat keras, tetapi sebenarnya cula itu terbuat dari bahan yang sama dengan rambut. Nah, di Indonesia itu ada 2 jenis badak ya, badak Jawa dan badak Sumatera. Kalau badak Jawa itu merupakan hewan mamalia yang hanya hidup endemik dia di Pulau Jawa. Badak Jawa itu sering juga disebut badak bercula satu karena hewan tersebut mempunyai satu cula. Berbeda dengan badak Jawa, badak Sumatera merupakan jenis badak yang hanya hidup di Pulau Sumatera. Dia mempunyai ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan badak Jawa. Oke, nanti kalian ulang-ulang lagi ya bacanya ya. Kalau sudah, silahkan dibuka halaman 79 ya. Di situ ada tabel. Diskusikan, tidak usah diskusikan ya. Kalian nih, kalau petunjuknya begini ya. Diskusikan dengan teman sebelahmu kesimpulan yang terdapat pada teks berjudul badak hewan langka yang dilindungi. Jadi tuliskan dalam tabel. Kalian tulis dari paragraf 1 ide pokoknya, kata kuncinya dan kesimpulannya. Boleh kerjakan di buku paket. Lanjut ya. Yaitu halaman 79 menjelaskan cara pelestarian hewan di lingkungan sekitar. Bagaimana sih cara pelestarian hewan di lingkungan sekitar? Ya. Indonesia itu menjadi negara yang memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Namun sayangnya dari ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di wilayah Indonesia, ada ratusan jenis yang masuk dalam daftar spesies yang terancam punah atau spesies langka ya, disayangkan sekali ya.
itu harusnya dilindungi. Ya, hewan dan tumbuhan yang dapat dilestarikan, buka halaman 80. Ya, di habitat aslinya ataupun di luar habitatnya. Ya, di sini ada pelestarian hewan, itu bisa dilakukan dengan dua cara, pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Apa itu pelestarian in situ? Ya, yaitu pelestarian dilakukan pada habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya, Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Dan pelestarian ex situ, pelestarian dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya antara lain kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Ya, coba perhatikan gambar hewan ya yang ada di bukumu halaman 80. Pada gambar tersebut, hewan yang dilindungi karena populasinya semakin langka. Ya. Lanjut ke halaman 81. Menjelaskan informasi mengenai profil negara-negara ASEAN. Ya. Salah satu tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan itu adalah untuk apa? Menjaga keseimbangan ekosistem. Agar apa? Agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang dipetik dari pelestarian hewan dan tumbuhan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, tetapi seluruh masyarakat di dunia. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa Indonesia itu merupakan salah satu anggota ASEAN, ya, Association of Southeast Asian Nation, ya, ASEAN Nation. Nah, itu dibentuk karena beberapa latar belakang. Selain karena negara anggotanya sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, rasa senasib, sepenanggungan, sebagai negara-negara yang pernah dijajah, kecuali apa? Thailand, ya belum pernah dijajah ya. Menjadi salah satu latar belakangnya. Oke. Dari 5 negara yang menandatangani deklarasi Bangkok, kini organisasi ASEAN telah beranggotakan 10 negara, ya, yang meliputi hampir seluruh negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Ya, berikut informasinya, silakan buka halaman 81. Silakan kalian baca mulai dari Kamboja, ibu kotanya namanya apa, ya, sistem pemerintahannya apa, kepala negaranya apa, ya, sampai semboyannya. Dari Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Indonesia, Myanmar, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Oke, kalian baca ulang-ulang lagi ya. Oke, kalau sudah, nanti tugasnya Ibu share via GCR ya. Ada beberapa tugas. Oke, mungkin penjelasan dari Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan dapat difahami ya. Walaupun melalui video, tapi kalau bisa bukunya kalian baca diulang-ulang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.